ke-7, kecemburuan Camilla. Keputusan telah diambil. Janin ini tetap harus kurawat. Agar punya status, kelak jika sudah lahir, akan diklaim sebagai anak dari Camilla dan Kak Sabiru. Walau nanti punya anak sendiri dari Camilla, tapi Kak Sabiru berjanji hendak memperlakukan calon anakku dengan baik. Kak Sabiru juga berikrar bahwa kasih sayang yang ia berikan sama besarnya pada kedua anaknya kelak. Namun, aku tak yakin. Entahlah, aku ragu. Bisakah Kak Sabiru berlaku adil pada anakku juga anak Camilla nantinya? Dia begitu mencintai Camilla. Benar-benar memperlakukan kakakku itu dengan penuh kasih sayang. Menjadi suami siaga bagi wanita berbibir tipis itu. Semenjak mengetahui dirinya tengah hamil, sikap Camilla menjadi berubah. Dia yang biasanya berlaku lemah lembut padaku, mendadak menjadi cuek. Malah terkadang amat menyebalkan. Sering dia terlihat begitu cemburu saat Kak Sabiru memberi sesuatu padaku. Kenapa harus samaan sih modelnya? Protes Camilla suatu sore. Sepertinya dia begitu kesal saat membuka bungkusan yang dibawa suaminya. Ya nggak apa-apa seragaman biar terlihat kompak, jawab Kak Sabiru seperti tengah bergurau. Aku yang sedang tiduran di sofa ruang tengah bisa mendengar percakapan mereka di ruang tamu. Kami bukan anak kembar. Terdengar Camilla merajuk. Camilla, aku bingung mau pilih model yang bagaimana. Jadi tadi asal ngambilnya. Aku takut, Mas. Takut lama-kelamaan kamu mulai jatuh hati padanya. Camilla, bukan cuma Kak Sabiru yang tersentak mendengar pengakuan cemburu Camilla, aku pun sama terkejutnya. Memang Kak Sabiru perhatian. Namun, aku sendiri tidak menginginkannya. Hingga detik ini, rasa benci masih bersarang di hati ini. Karena aku yakin, saat Kak Sabiru menodaiku, dia pasti dalam keadaan setengah sadar. Malam itu, dia begitu perkasa menggagahiku. Makanya sampai kapanpun tiada maaf untuknya. Apalagi gara-gara dia hidupku hancur. Hubunganku dengan Camilla pun menjadi renggang. Tidak mau Camilla terus-terusan mencemburui. Aku bangkit dari rebahan untuk mendekati kedua sejoli itu. Ambil kedua daster itu untukmu, Mil. Aku tidak butuh, kataku datar. Camilla dan Kak Sabiru memandangiku. Merasa ditatap oleh Kak Sabiru, aku balas menatapnya tajam. Dengan tegas aku berkata, dan kamu. Aku menunjuk muka pria itu. Jangan pernah lagi memberiku sesuatu. Aku tidak suka, lanjutku tegas. Bila. Camilla bangkit dari duduknya. Jaga kesopanan. Ingat, dia kakak iparmu. Titahnya sembari menurunkan tanganku yang masih menunjuk wajah suaminya. Lelaki bejat macam dia tidak pantas untuk dihormati. Balasku sengit. Plak. Bukan cuma pipi yang terasa panas, hatiku pun sama panasnya saat sebuah tamparan dari Camilla mendarat di pipi kanan ini. Hentikaan. Tidak cuma Kak Sabiru yang berteriak, ibu pun berseru menjerit. Dengan gurat kekecewaan di wajah, wanita bertampang ayu itu keluar dari kamarnya. Kenapa kalian bertengkar? Kalian sedang hamil, jaga kondisi dan emosi, saran ibu sembari menatapku dan Camilla secara bergantian. Dengan lembut, ibu menarik lenganku, mengusap perlahan bahu ini. Tidak baik menyimpan dendam, lah, maafkan kesalahan Sabir, nasihat ibu pelan. Sampai kapanpun, aku gak akan memaafkan dia. Masa depanku hancur karena dia, Bu. Tolakku tegas dan sengit. Ibu dengar sendiri kan? Nabila memang kurang ajar, tukas Camilla geram. Suamimu yang kurang ajar. Sergahku semakin kesal. Kamu. Camilla tidak melanjutkan ucapannya. Wanita itu menutup mulut. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan isi perut. Membuatku merasa jijik melihat muntahannya. Sehingga mendorong rasa mual. Aku lekas berlari ke kamar mandi. Memuntahkan semua makanan yang susah payah masuk ke perut hari ini.
Aku dan Camilla sama-sama mengalami masa ngidam yang menyiksa. Tiap pagi kami akan merasa pusing yang teramat dan akan muntah sampai keluar lendir kuning yang terasa pahit. Camilla yang sebelum hamil selalu bertugas membuat makanan, kini tidak lagi. Itu karena dia tidak kuat bila mencium aroma bumbu dan makanan. Aku pun mengalami hal yang sama. Sehingga tugas masak diganti oleh ibu. Semerbak harum bunga yang dulu selalu tercium begitu wangi di hidung, kini akan membuat pusing bagi kami. Terpaksa sekarang aku dan Camilla tidak lagi mau menjaga toko. Masa awal kehamilan ini sungguh berat. Beruntung keadaanku sedikit lebih kuat. Tidak sepanjang hari terbaring di ranjang seperti Camilla. Dari cerita ibu, usia kandungan Camilla lebih tua 2 pekan dariku. Di minggu ini, umur janinnya sudah menginjak minggu ke-9. Kak Sabiru yang siaga selalu ada untuk Camilla. Memperlakukan Camilla sebaik mungkin. Melihat itu, selalu saja air mataku berderai. Merasa orang yang paling menderita di dunia, karena harus mengandung anak tanpa suami. Sering pergi ke klinik sendirian untuk cek kandungan. Ibu yang mulai sering sakit, juga tidak bisa terus-menerus menjaga, bila aku dilanda pusing hebat. Pernah terlintas untuk tinggal bersama paman. Bermaksud menghindari konflik dengan Camilla. Namun, ibu melarang. Menurutnya itu akan merepotkan paman saja. Kondisi yang lumayan lemah, walau tak separah Camilla membuat pasif pada wajah. Dan itu sangat disadari oleh Zain. Pemuda itu berkali-kali menanyakan keadaanku. Kian hari, pipimu makin tirus. Kamu kurusan. Wajahmu pucat banget. Memang kamu sakit apa, lah? Tanya Zain perhatian, saat suatu malam melakukan panggilan video. Seperti biasa, aku menjawab dusta dengan mengatakan baru saja sembuh dari sakit. Beruntung Zain mempercayai Noah. Sudah hampir 2 minggu dia tidak menghubungi karena sedang sibuk ujian. Rasa sedih yang tak berkesudahan sedikit sirna bila berbincang dengan pemuda jangkung ini. Luka lara hati seperti mengering saat mendengar dia bergurau. Zain. Ya, Zain memasang wajah manis. Menurutmu, apa arti keperawanan pada malam pertama? Tanyaku dengan sedikit rasa gusar. Tadinya tidak berani menanyakan itu, tapi aku ingin tahu pendapat Zain. Dia sendiri tidak langsung menjawab. Dahinya berkerut, sembari mengelus-elus hidung mancungnya. Tampan sekali. Kenapa tiba-tiba nanyain hal itu, lah? Pengen tahu aja, kilahku. Menurutku sih, seorang gadis harus bisa menjaga kesuciannya. Karena itu merupakan kado terindah untuk calon suaminya. Kalau tidak bisa, tentu saja kami kecewa. Berarti si cewek itu murahan. Ada yang teremas di dalam sana saat mendengar jawaban dari Zain. Sakit. Mulai malam itu, aku memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan dia. Percuma. Karena Zain pasti akan mencampakkan bila tahu keadaanku yang sebenarnya. Aku menonaktifkan akun medsos dan juga memblokir nomor WA-nya. Maafkan aku Zain. Mungkin kamu akan kelimpungan mencariku, tapi itu lebih baik daripada kamu kecewa setelah mengetahui kondisiku. Sore itu, seperti biasa Kak Sabiru pulang lebih awal. Camilla yang sedari tadi berbaring lemah di depan televisi, begitu antusias menyambut kedatangan sang suami. Aku sendiri tengah duduk membaca novel tak jauh dari tempat Camilla rebahan tadi. Sepasang anak Adam dan Hawa itu beriringan masuk ke bilik mereka. Aku abai tak peduli. Setengah jam kemudian, mereka keluar lagi. Camilla terlihat begitu cantik dengan balutan gamis dan pasmina berwarna serba hitam. Mau melayatkah? Tapi, riasan Camilla sedikit lebih tebal seperti hendak kondangan. Heran. Sementara suaminya tampak begitu kasual dengan t-shirt berlogo buaya warna putih dan celana denim warna hitam. Jujur, pria itu memang lumayan tampan. Namun, tetap saja sampai kapanpun aku akan membencinya. Lah,
Kami akan keluar makan malam, pamit Kamila. Datar padaku, kali ini dia menatapku dengan seringai manis di bibir. Kelakuan orang hamil memang aneh. Aku juga tengah mengandung, tapi tidak senek Kamila. Mau dibawain makanan apa? Lanjutnya lembut. Kamila telah kembali. Aku senang melihatnya. Namun, kebahagiaanku hanya sesaat, karena jika memandang wajah Kak Sabiru, rasa hati ini kembali dirundung rasa benci. Gak usah. Mataku tetap fokus pada novel di tangan ketika menjawab. Yakin. Aku mengangguk pelan, tanpa memandang sepasang suami istri itu. Ya sudah kalau begitu. Kami pergi, ya? Kali ini aku mendongak menatapnya. Mengangguk sebentar. Kamila tersenyum manis, begitu juga suaminya. Keduanya lekas melangkah. Namun, ketika hendak membuka pintu, Kamila kembali mendekatiku. Lah, ya. Maafin aku, ya. Ucap Kamila menghambur memelukku. Aku yang terheran dengan sikapnya, hanya bisa terdiam. Sementara Kak Sabiru pun cuma bisa tersenyum, melihat kelakuan aneh istrinya. Sikapku akhir-akhir ini memang menyebalkan. Kusadari itu, tapi ini bawaan bayi. Sungguh aku tidak pernah membencimu, tutur Kamila selepas mengurai pelukan. Maukah kamu memaafkanmu? Ulang tanya Kamila dengan memasang tampang yang memelas, tapi menggemaskan. Benar, Kamila telah kembali. Dengan mantap aku mengangguk. Membuat bibir Kamila melengkung ke atas. Menampilkan barisan gigi putih kecilnya. Ya sudah kami berangkat. Benaran gak mau dibawain apa-apa? Terserah deh mau dibawain apa. Aku menyahut dengan mengendikan bahu. Oke. Kamila kembali menggandeng lengan suaminya. Sebelum melangkah keluar, dia kembali menatapku. Lalu melambai. Lama. Sehingga mesti ditarik tangannya oleh Kak Sabiru menuju motornya. Aku terkekeh kecil. Tingkah Kamila lucu. Selepas pasangan itu pergi, aku kembali sendiri di rumah. 1 jam berlalu, hujan pun turun. Ibu pulang dengan diantar oleh paman. Karena hujan turun begitu deras, ibu menyuruh paman untuk menginap. Kami makan malam bertiga. Kujelaskan kalau Kamila sedang dinner di luar bersama suaminya. Namun, hingga pukul 10 malam, kedua sejoli itu belum juga pulang. Padahal hujan sudah reda dari sejam yang lalu. Itu membuat ibu tidak tenang. Wanita tersayang itu menyuruhku untuk menghubungi telepon Kamila. Baru saja akan mengusap layar ponsel, terdengar pintu rumah diketuk orang. Itu mungkin mereka, ujar ibu dengan senyum lega. Langkahnya semangat menuju pintu luar. Aku dan Paman Hasan mengekor dari belakang. Namun, duganya keliru karena bukan Kamila yang pulang. Melainkan 2 orang berseragam polisi. Selamat malam, Ibu. Sapa salah seorang polisi yang seumuran Paman Hasan. Malam. Ibu, aku, dan Paman menjawab bersamaan. Ada rasa tidak enak dalam hati melihat kedatangan polisi ini. Benar ini rumahnya saudara Sabiru Jamil dan saudari Laila Kamila? Benar. Saya ibu dari Kamila, jawab ibu dengan raut muka yang tampak bingung. Kedatangan kami mau mengabarkan kalau putri ibu dan suaminya telah mengalami kecelakaan tunggal. Apa Aku, ibu, dan paman tersentak kaget. Motor yang dikendarai menantu Obu tergelincir karena jalanan yang licin. Sekarang mereka sedang dirawat di rumah sakit. Keadaan keduanya lumayan parah, tutur Pak Polisi dengan wajah penuh iba. Ibu yang tampak syok, segera ku peluk. Aku sendiri merasa ada firasat yang tidak baik. Part ke-8.